Halo, perkenalkan, nama saya Rahmatullah Syarifuddin, peserta Latsar CPNS tahun 2024 Angkatan 26. Saya merupakan dosen Universitas Sulawesi Barat, program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat memiliki visi, yakni pada tahun 2030 menjadi program studi yang berkinerja unggul untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global. Dengan misi menghasilkan lulusan yang berkualitas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pendidikan dan budaya, memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, mengembangkan jaringan kerjasama secara berkelanjutan, serta membangun sistem tata kelola program studi yang bermutu. Program studi pendidikan bahasa Inggris bertujuan menyelenggarakan pendidikan yang efektif untuk menghasilkan lulusan unggul dan berjiwa pendidik, mendorong riset dan publikasi untuk kemajuan bangsa, memperkuat pengabdian kepada masyarakat, membangun kerjasama luas dengan berbagai lembaga, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Dalam kegiatan aktualisasi, saya melaksanakan kegiatan debate klinik sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa dalam bahasa Inggris sehingga dapat menopang ketercapaian visi, misi, dan tujuan program studi. Kegiatan debate klinik saya mulai dengan kegiatan yang pertama, membuat buku panduan debat bahasa Inggris. Kegiatan awal saya mulai dengan menyusun draft buku panduan debat bahasa Inggris dengan tujuan menciptakan kerangka panduan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Setelah itu, saya mencari referensi terkait tata cara pelaksanaan debat bahasa Inggris dengan tujuan memperkaya isi panduan agar mengikuti standar internasional. Saya menyempurnakan naskah buku panduan, mengedit dan menambahkan informasi penting agar buku panduan lebih detail dan mudah dipraktikkan. Kegiatan kedua, yakni melakukan sosialisasi kegiatan debate klinik. Saya merancang formulir pendaftaran untuk memudahkan pengelolaan data peserta selama kegiatan berlangsung. Bersama HMJ ETSA, saya melakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa bergabung pada kegiatan debate klinik. Selanjutnya, saya menyusun rundown acara untuk memastikan setiap sesi debate klinik berjalan sesuai jadwal dan tujuan pembelajaran. Guna mengakomodir peserta kegiatan, saya membuat grup WhatsApp bagi peserta untuk menjaga komunikasi dan memastikan mereka mendapat informasi terkini tentang kegiatan. Kegiatan ketiga, yakni melaksanakan kegiatan debate klinik. Untuk memastikan debate klinik berjalan sesuai dan selaras dengan tujuan pembelajaran, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan mentor serta koordinator program studi. Masukan mereka sangat berharga dalam menyusun langkah-langkah agar kegiatan ini efektif bagi para peserta. Setelah mendapatkan arahan, saya melanjutkan diskusi dengan rekan-rekan dosen untuk merancang aspek teknis pelatihan, seperti cara menyampaikan materi secara efektif dan pengelolaan waktu yang efisien. Langkah ini membantu memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kemudian, saya bekerja sama dengan Ketua HMJ untuk meninjau persiapan teknis yang sudah dibuat. Saat kegiatan berlangsung, saya menjelaskan pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan akademik dan profesional. Motivasi ini saya sampaikan agar mereka lebih bersemangat berpartisipasi aktif sepanjang kegiatan. Melanjutkan motivasi ini, saya menekankan tujuan utama dari debate klinik, yaitu untuk membantu peserta mengembangkan kemampuan argumentasi dan komunikasi mereka, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Setelah itu, saya memperkenalkan beberapa jenis debat dalam bahasa Inggris, memperjelas format debat yang akan mereka gunakan, karena pemahaman format ini penting agar peserta siap menghadapi sesi latihan debat. Untuk menciptakan suasana debat yang kondusif, saya menekankan pentingnya aturan dan etika dalam berdebat. Hal ini saya sampaikan agar mereka saling menghargai dalam setiap argumen dan membangun lingkungan debat yang penuh respek. Selanjutnya, saya menjelaskan peran masing-masing pembicara dalam debat agar peserta memahami tanggung jawab dari setiap posisi. Penjelasan ini membantu mereka mempersiapkan peran dalam debat dengan lebih baik.
Saya juga memperkenalkan indikator penilaian yang akan digunakan dalam debat. Hal ini memberi peserta gambaran jelas tentang aspek apa saja yang akan dinilai dalam argumen mereka, sehingga mereka bisa menyesuaikan strategi. Saat masuk ke sesi pelatihan, saya mengajarkan cara menyusun argumen yang logis dan terstruktur. Dengan teknik ini, peserta dapat meningkatkan kekuatan dan kejelasan dari setiap argumen yang mereka sampaikan. Setelah itu, saya memberikan panduan tentang cara menyimak dan membantah argumen lawan secara efektif, guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang nantinya akan mendukung mereka dalam mempertahankan argumen. Agar peserta lebih percaya diri dalam menyampaikan argumen, saya mengajarkan teknik komunikasi yang jelas dan efektif, yang dapat membantu mereka berbicara dengan lebih tenang dan fokus. Untuk memberi gambaran nyata tentang praktik debat profesional, saya memutar video debat dari YouTube sebagai contoh. Melalui video ini, peserta mendapatkan inspirasi dan gambaran praktis tentang dinamika debat. Sebelum memulai sesi latihan, saya melaksanakan pretest guna mengukur kemampuan awal peserta. Hasil pretest ini akan menjadi dasar dalam menentukan fokus pembelajaran selama debat klinik berlangsung. Setelah itu, saya memandu berbagai sesi debat dengan beragam mosi. Selama sesi ini, saya memberikan umpan balik langsung kepada peserta untuk membantu meningkatkan teknik dan strategi debat mereka. Pada tahapan akhir, saya melaksanakan post-test untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta meningkat setelah mengikuti debat klinik. Kegiatan keempat, yakni melakukan evaluasi terkait efektivitas pelatihan debat klinik. Evaluasi efektivitas pelatihan debat, saya mulai dengan menganalisis hasil pretest dan post-test peserta untuk menilai peningkatan keterampilan mereka. Selanjutnya, saya menginterpretasikan hasil tes untuk memahami perkembangan yang dicapai oleh setiap peserta, sehingga dapat menilai apakah tujuan kegiatan telah tercapai. Setelah itu, saya menyimpulkan perkembangan peserta untuk mendapatkan gambaran umum mengenai efektivitas kegiatan dan kontribusinya terhadap keterampilan peserta. Kemudian saya melaporkan perkembangan dan hasil evaluasi kepada mentor dan koordinator program studi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 5, yakni membuat laporan kegiatan pelaksanaan debat klinik. Pelaporan kegiatan kepada program studi saya awali dengan mengumpulkan data nilai pretest dan post-test untuk memastikan laporan hasil kegiatan lengkap dan terukur. Selanjutnya, saya mengumpulkan dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari arsip visual yang akan memperkaya laporan dan menjadi referensi pada kegiatan berikutnya. Setelah dokumentasi terkumpul, saya menyusun laporan kegiatan dengan tujuan merangkum seluruh proses dan capaian yang diperoleh, menyajikan laporan yang informatif dan mudah dipahami. Terakhir, saya mencetak laporan kegiatan guna memastikan laporan tersedia dalam bentuk cetak untuk keperluan evaluasi dan pelaporan formal kepada program studi. Dengan mengacu pada nilai-nilai berakhlak, manajemen ASN, dan Smart ASN, saya dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video testimoni ketika saya mengikuti kegiatan debat klinik selama 3 hari yang dilaksanakan oleh Bapak Dosen Rahmatullah, dan tentunya secara pribadi saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama adalah saya mendapatkan materi yang sangat mudah dipahami, kemudian terstruktur dengan baik tentang debat itu sendiri yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Terus yang kedua adalah semakin percaya dirinya saya menyampaikan dan menyusun argumen karena materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bapak dosen yang sangat mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Terus yang ketiga adalah saya semakin tahu nih bagaimana caranya menyusun argumen secara baik dan benar sehingga nantinya kita bisa menang dalam sebuah kegiatan debat. Halo, aku Nirmala Ayuningsih. Sedikit testimoni untuk debat klinik kemarin, itu menurut aku luar biasa banget, dan kita semua tuh butuh sistem seperti ini untuk melahirkan debaters yang capable di bidangnya. Jadi semoga debat klinik bisa lebih sustain, bisa eksis, dan bisa melahirkan debaters yang emang mengerti tentang apa
waktu debat. Pokoknya the best deh. Makasih Pak, semoga debat klinik bisa terus ada dan bisa ngebimbing kita bersama untuk bisa jadi debaters di kancah nasional bahkan internasional. Saya dapat bisa merangkai kata-kata saat saya presentasi di depan tanpa melihat buku sekalipun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enun Fadila. Jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti debat klinik. Di antaranya yang pertama yaitu tentunya saya jadi lebih paham tentang sistem debat, khususnya sistem debat British Parliamentary yang jujur merupakan hal baru bagi saya. Jadi tentunya itu sangat insightful for me. Dan yang kedua tentunya belajar debat seperti ini membuat saya untuk melatih cara berpikir saya untuk lebih kritis dan lebih terbuka dengan beberapa isu-isu sosial tentunya, baik itu politik, kesehatan maupun budaya. Dan yang terakhir tentunya saya bisa mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan debat klinik ini. Sekian, terima kasih.